Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, keluarga besar yang Kemenak Kota Surakarta yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi insyaallah semoga peringatan ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Rubba muballighin au amin sami'. Jadi yang ngomong belum tentu lebih baik dari yang mendengar. Jadi ini sekedar sharing, ya kita ambil pelajarannya. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan disyariatkannya siyam Ramadan kita sangat paham, la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada garansi pasca Ramadan kita jadi otomatis orang bertakwa, tapi potensi peluang itu sangat besar. Dan saya ingin menyampaikan di sini tentang ciri orang yang bertakwa. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa yang sangat utama, dan terkadang kita kurang menyadarinya. Dan itu menunjukkan betapa memang ya untuk mencapai derajat takwa itu kita mungkin belum. Apa itu? Kita tentu hafal surat Al-Baqarah awal-awal ini, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ciri yang pertama yang disebut oleh Allah dalam firman itu, dan ini yang akan kita bahas, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, percaya, meyakini yang gaib. Nah, kita tahu yang gaib banyak sekali. Nah, tapi ada satu hal yang gaib yang ini luput dari perhatian kita. Itulah kenapa kita perlu kemudian merenung seberapa besar, seberapa jauh, seberapa berat kadar keimanan, ketakwaan kita. Apa itu? Nah, saya ingin menyampaikan satu ayat yang dibaca atau surat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau waktu itu membaca surat Sabihis Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, seterusnya sampai ayat ke-16, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang kafir, karena jelas mereka kan tidak beriman dengan akhirat sehingga lebih mengutamakan dunia. Namun ayat ini menular menghinggapi kita. Nah ini, maka ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat itu, beliau berhenti seraya berteriak, laqad atharonal hayatad dunya 'anil akhirah. Sungguh kita benar-benar telah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat-sahabat di sekelilingnya, atadaruna lima atharonal hayatad dunya 'anil akhirah? Tahukah kalian kenapa kok kita lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat? Diam semua sahabat saat itu, tidak ada yang menjawab. Kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud dijawab sendiri.
Li'anna dunya khuddirat lana wa ujjilat lana thayyibatuha wa ta'amuha wa syarabuha wa nisa'uha wa bahjatuha wa ladzatuha. Karena dunia itu sudah dihadirkan di hadapan kita, disegerakan untuk kita apa? Nikmat-nikmatnya, makanannya, minumannya, wanitanya, kelezatannya, kemewahannya gitu. Wal akhiratu hujibat anna, sementara akhirat dighaibkan untuk kita. Fataroknal ajil wa akhadnal ajil, maka akhirnya kita lebih atau kita meninggalkan yang nanti yaitu akhirat dan lebih mengambil yang sekarang yaitu dunia. Jadi ada satu hal yang luput dari keimanan kita dalam hal ini, hal-hal yang gaib. Saya ingin catat, yang saya sampaikan apa itu? Pahala kebaikan. Pahala kebaikan. Dari ayat yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini memberikan kita satu cambuk bahwa manusia itu suka tertipu dengan yang kelihatan mata, sing ketok motor. Makanya orang lebih tertarik itu. Dan karena tidak kelihatan mata, seberapa besar pahala yang disediakan, kita tidak tertarik. Nah, inilah yang penyakit yang berbahaya, yang ternyata kita sadari maupun tidak, seperti itulah kenyataannya kita. Padahal ciri orang yang bertakwa yang pertama disebut Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Disinilah ruh keimanan, ruh takwa orang yang bertakwa itu ya, dipertaruhkan. Makanya kalau Ramadan, kalau orang-orang soleh kita dahulu ini bahasanya sudah panen ibadah. Kenapa mereka bisa begitu luar biasa ibadahnya? Ya karena keimanan mereka dengan yang gaib itu sangat kuat. Dengan yang tidak nampak tadi, pahala yang itu. Nah, kita kan terkadang lewat itu, luput dari dalam diri kita. Makanya kita lebih mati-matian ngejar dunia terus meninggalkan akhirat gitu. Saya contohkan begini. Nah, alhamdulillah ini kan kita Ramadan di mana-mana harus begini, itu hal yang wajar. Tapi di luar Ramadan kan langka itu. Istilahnya tidak saya lebih betah megang HP daripada mushaf kan gitu. Ya itu kenyataannya kan kita begitu. Padahal kita mungkin sering mendengar kata Sayyidina Utsman, lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min tilawati kitabi rabbikum. Kalau seandainya bersih hati kalian, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang terhadap atau membaca kitab Allah Ta'ala, Al-Quran gitu. Berarti aslinya ya hati kita tidak bersih gitu. Apalagi kalau kita merenungkan pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Nah ini yang luput dari kita. Saya contohkan satu hadis yang jarang mungkin dibahas, tapi ini sekedar untuk compare, membandingkan bagaimana tadi kita terlalu bodoh sehingga lebih memilih yang remeh, yang receh, meninggalkan yang besar. Uqbah bin Amir, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang pernah membersamai Rasulullah dalam perang Tabuk, itu suatu saat duduk bersama Rasul, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Man koma hina istaqalla syams, barang siapa yang berdiri saat matahari meninggi, ya, seperti waktu ini. Tsumma tawaddoa, kemudian berwudu, fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya. Kemudian tsumma qoma fa shalla rak'atain, kemudian berdiri salat 2 rakaat, salat duha. Ghufira lahu khotoyahu ka'annahu kama waladathu ummuhu. Jadi akan diampuni dosa-dosanya sehingga dia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya lagi. Jadi cuma modal wudu yang bagus, kemudian ambil air wudu, sholat 2 rakaat, kemudian dijamin dari dosa-dosanya diampuni, dan seperti bayi lagi yang baru lahir. Nah, setelah mendengar itu,
Uqbah bin Amir langsung gembira sekali gitu. Nampak sekali sangat senang, kemudian sampai mengatakan alhamdulillahilladzi razaqani an asma'a hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah aku diberi rezeki oleh Allah dengan bisa mendengar hadis dari Nabi seperti ini. Jadi dia semangat sekali tuh. Siapa yang tidak mau? Akhirnya tentu dengan ini juga kita nggak akan lagi menyepelekan duha. Alah, duha sunnah kan gitu. Itu. Tapi saat dia begitu senyum-senyum begitu, di depannya ada Umar bin Khattab pas di hadapannya. Atajabu min hadza, apakah kamu kagum dengan ini, dengan sabda Nabi ini? Faqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'jab min hadza gitu. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah menyampaikan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi dari itu. Qabla an ta'ti, sebelum kamu tadi datang. Wah, Uqbah bin Amir kaget loh, biabi Mbak Umi, tolong beritahu demi Allah, tolong beritahu aku apa itu. Lalu Umar kemudian menyampaikan. Jadi idza qamal abdu, nah kemudian apabila ada seorang hamba berdiri, idza irtafa'atis syam, kalau sudah matahari meninggi, summa tawaddu'a, kemudian berwudu, fanadhara farofa'a nadharahu ila sama, kemudian mengangkat pandangannya ke langit, waqala, dan kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu kan. Apa kata Umar kemudian? Futihat lahu samaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya. Dibukakan 8 pintu surga. 8 pintu surga, dan dia boleh masuk dari mana pintu yang dia kehendaki. Jadi kita wudu, kemudian berdoa, menengadahkan tangan, kemudian mengangkat pandangan kita ke langit, itu kita dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8 dan boleh masuk dari mana saja kita mau. Guru ngono kuwi saja kita males. Buktinya kita jarang mau sering wudu, duha. Berapa kali kita mungkin dalam sehari tidak duha, tidak kecewa. Kemudian misalnya sholat sunnah fajar banyak, insya Allah kita tidak, tapi saudara-saudara kita kaum muslimin banyak misalkan tidak sholat sunnah fajar, ya tidak masalah. Nah, cuma sunnah ditinggalkan enggak dosa. Tapi apa iya masa kita meninggalkan lebih baik dari dunia dan seisinya? Ora gelo, wong kita kelangan duit, dompetnya tiba saya 1.000 200.000 ilang, sing gelo sedina ora rampung-rampung. Jadi kita kehilangan 100.000, 1 juta, itu kita sedih kita. Tapi kita kehilangan dunia dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ora gelo. Jadi kenapa kan gitu ya? Pertanyaannya ini, nah orang beriman, orang bertakwa tadi beriman dengan yang gaib. Seperti tadi HP, kenapa kita kalau lebih sering buka HP? Ya HP ketok moto, banyak kenikmatan yang menarik di dalam HP itu. Tapi mushaf, ya, padahal yang dijanjikan Allah dan Rasul lebih baik. Ada hadis lagi, Rasulullah pernah berbincang-bincang sama ahli sufah, dari sahabat-sahabat yang tinggal di emperan masjid itu, sekitar ada 70 sampai 80 sahabat. Kemudian beliau berkata, ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yaumin ila buthan aw ilal aqiq. Adakah di antara yang senang tiap pagi berangkat ke Buthan? Ini yang pernah ke sana, saya belum pernah, jadi saya nggak tahu. Buthan itu katanya ya lembah luas di sekitar Madinah, ya. Atau Aqiq juga begitu. Jadi istilahnya mungkin yang pernah umroh haji mungkin tahu, ya. Jadi itu padang, istilah lembah yang luas untuk jual beli onta, itu bisa muat ratusan ribu onta, mungkin banyak. Nah, Rasulullah mengatakan, maukah atau adakah di antara yang senang tiap pagi berangkat ke sana? Fayarji'u minhu binaqataini kumawain fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Kemudian pulang dari Buthan atau dari Aqiq itu membawa 2 ekor onta, punuknya 2. Onta gede-gede banget. Di Indonesia enggak ada onta, ya sapi lah, sapi limusin. Mulih saka pasar kewan nggawa sapi limusin loro tanpa
isim. Jadi ora karena ngapusi apa nyolong, ora dosa. Jadi halal, barang halal gitu, atau memutus silaturahim. Nipu-nipu tidak. Jadi betul-betul istilahnya halalan thayyiban lah gitu. Siapa yang mau? Maka dijawab oleh para sahabat, nuhibbu dzalik ya Rasul. Jelas kita senang itu ya Rasulullah. Begitu mosok sapa sing ra gelem ben esuk mulai-mulai nggawa unta loro ya oke mlegedu seminggu sesasi kan gitu. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jalla fakana ayatain khairun min naqatain wa salat khairun min salat wa arba' khairun min arba' dan seterusnya. Jadi apakah tidak ada di antara kalian yang mau pagi-pagi berangkat ke masjid, kemudian setelah itu membaca atau mempelajari 2 ayat Al-Quran, maka 2 ayat Al-Quran yang dia baca, yang dia pelajari itu lebih baik dari 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta, dan seterusnya dari bilangan unta yang ada. Jadi kita ngaji itu 1 ayat itu kalau dinominalkan itu pahalanya lebih baik dari 1 ekor unta. Maka dhewe kurban setahun pisan sapi dibagi wong 7 lho. Lumpuk-lumpuk. Lah niki sak ayat sak unta lho. Memang males nih kita. Kalau ndak Ramadan ndak begini kan gitu. Masya Allah. Jadi itulah. Makanya orang-orang dulu itu, orang-orang beriman, orang bertakwa itu karena keyakinannya dengan itu, yang tidak ketok moto nih. Nah ini yang harus kita pupuk. Makanya Ramadan ini kita diajari, Masya Allah, dengan begitu banyak amal ibadah yang memang tidak kelihatan pahalanya, tapi kita akan yakin. Kenapa? Karena kita orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu kan cirinya beriman kepada yang gaib. Nah, maka inilah yang harus kita pupuk. Jadi betul-betul ternyata keimanan kita dengan hal-hal yang gaib, yaitu maksudnya pahala-pahala kebaikan itu sangat tipis, sehingga kita lebih tertarik dengan yang sebenarnya remeh, tapi ya karena ketok moto akhirnya kita lebih tertarik. Orang lebih pengen, misalnya ada apa kemarin, misalnya jalan sehat atau apa, ada door prize. Wah itu berbondong-bondong ikut, mbok menawa padahal belum tentu entuk bismillah pokoknya kan gitu. Semangat nih. Nah, saya jelas jelas yakin kita dapat besar pahalanya, tapi kita tidak tertarik gitu. Nah, maka hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya inilah kilas yang ingin saya sampaikan. Jadi ternyata tujuan dijadikannya siam Ramadan untuk mencetak kita orang-orang yang bertakwa itu ternyata ini ruhnya ini, supaya apa? Supaya kita itu betul-betul menyegarkan keimanan kita kepada hal yang gaib lagi, bahwa iming-iming dari Allah, dari Rasulnya itu yang kita yakini sebatas apa, sebatas mana. Jadi moga-moga yang singkat ini bisa mencerahkan kita dan ya menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan kita mulai sekarang ya, mungkin sudah paruh kedua ini kita persiapkan betul, kita tingkatkan lagi, kita kuatkan lagi. Dan sebenarnya simple tapi ya berat dalam pengamalan. Seperti Imam Az-Zuhri menyampaikan kepada kita, kalau sudah masuk Ramadan itu innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Jadi Ramadan itu isinya 2 saja, membaca Al-Quran dan memberi makan. Sudah itu digaspolkan saja. Jadi ada takwa individu yang diwakili dengan membaca Al-Quran, kemudian ada takwa sosial dengan memberi makan. Tentu tidak sekedar membaca Al-Quran. Saya teringat dengan ungkapan orang-orang soleh kita dahulu, zikrul lisan itu zikrul lisan hasanat. Jadi zikir lisan itu akan banyak pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang didapat. Tapi zikrul qalbi kurubat
Nah, itu kurubat wa darajat itu. Sementara zikir hati itu kurubat, jadi sebuah metode untuk pendekatan diri kepada Allah yang luar biasa. Dan darajat, dan meningkatkan derajat kita. Makanya sebatas kita kadang membaca Al-Quran sebatas zikir lisan, ya kan? Yaitu tidak mengapa tidak tercela, tidak dicela. Tapi alangkah indahnya kalau kita tingkatkan pada zikir hati. Gitu. Baik membaca Al-Quran yang seutama-utama zikir lisan maupun zikir-zikir yang lain, tasbih, tahmid, tahlil. Itu sebatas lisan saja itu sudah hasanat, sudah banyak pahala-pahala yang kita dapat. Jangan dikira remeh gitu. Jadi kita mengejar jumlah, mengejar bilangan sekian itu tidak apa-apa, baik, bagus. Kuantitas, tapi ada sisi kualitas, yaitu kalau zikir yang kita baca lewat lisan itu masuk ke hati, zikir hati, maka itu akan menjadi kurubat wa darajat, akan mendekatkan kita kepada Allah dan meningkatkan derajat kita. Karena ruhnya luar biasa, ruh zikir itu ketika kita mengucap subhanallah atau subhana rabbiyal a'la gitu. Saya teringat dalam surat Al-A'la itu. Jadi orang yang mengucap subhana rabbiyal a'la kan kita biasanya cuma di waktu sholat itu, waktu sujud. Padahal sunnahnya tidak hanya waktu sholat, di luar sholat juga boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Itu kan kenapa? Karena ada malaikat yang namanya Hizkiyail itu katanya punya 18.000 sayap. Kemudian terbetik dalam dirinya untuk mau menjangkau arasnya Allah. Kemudian oleh Allah ditambahi 2 kali lipat jadi 36.000 sayap. Ditambah kecepatannya, ditambah kekuatannya. Suruh terbang. Itu terbang selama 20.000 tahun, 20.000 perjalanan, 30.000 perjalanan. Itu belum sampai, kalau niki cagak ya. Misalnya kalau arus itu kan disanggah dengan cagak 8. Itu belum sampai pada pucuk cagak. Gitu. Belum sampai pada pucuk cagak, padahal sudah tambah sayapnya, sudah ditambah kekuatannya. Belum tekan arus, belum tekan misalnya base lantai bawahnya itu belum sampai, baru di atas cagak saja. Jadi saking akhirnya kemudian terucaplah dari kata malaikat itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Lah arsy-nya Allah saja saya dikejar dengan itu saja enggak, baru sampai itu. Gitu. Jadi ini sebuah contoh bagaimana zikir dalam hati ketika kita mengucap Allahu Akbar, subhanallah, itu kalau betul-betul diresapi betul dari dalam hati, maka akan luar biasa. Dan insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kita dalami, insya Allah itu tidak sia-sia. Bahkan Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan satu perkataan bahwa ma amila ibnu Adam min amalin anjaminhu min adzabillah min dzikrillah. Jadi tidak ada amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain daripada zikrullah. Nah, itu. Jadi zikir mengingat Allah, ngaji, simple sebenarnya, tapi itu sangat menyelamatkan kita dari zikrullah. Dan kemudian tidak hanya tadarus, tidak ada yang ngaji, syukur-syukur kita punya hafalan, ada yang menetap di dalam hati gitu. Insya Allah kalau orang beriman, orang betapa punya itu, karena kita sholat kan minimal Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek kita hafal. Tapi monggo ini kita hafal. Misalnya contohnya surat Al-Muluk, hafal nggih Bu? Pak Al-Muluk pernah hafal atau wis tahu hafal yang saya rada lali-lali, rada diwacane, rada dihafal kene. Ini kesempatan pernah hafal lagi. Itu kan misalkan di masyarakat kan 30 ayat itu 30 ayat sedina ayat sesasi apal niku. Tapi kan khasiatnya, fadilahnya kan luar biasa. Dalam riwayat kan disebut surat Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan, karena akan menyelamatkan pemiliknya dari azab kubur. Kemudian dikatakan lagi Al-Mujadilah, surat pendebat. Itu ternyata surat Al-Muluk itu akan mendebat Allah, dalam tanda kutip mendebat Allah untuk memperjuangkan kita gitu. Jadi kalau kita punya hafalan dan sering baca Al-Muluk itu, insya Allah nanti dia akan menolong kita di hadapan Allah. Dia akan jadi saksi yang menolong kita, mendebat. Jadi sama bahasanya itu Mujadilah, surat Mujadilah, surat yang mendebat.
Jadi saya ngeyel untuk menyelamatkan pemiliknya gitu. Makanya ini contoh satu surat yang maneman kalau sampai misalnya kita tidak punya dalam diri kita. Makanya kan kita baca kan ya bagus, tapi kalau punya hafalan kan kapan saja bisa kita baca gitu. Kalau mushaf kan ya pas nyekel, ya pas tapi kalau dalam diri kan tinggal diulang-ulang lagi kan gitu. Nah, inilah salah satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya, insyaallah. Kita puasa ini luar biasa pendidikannya. Jadi kita ngaji dalam sholat lebih baik dari ngaji biasa. Terus ngajinya orang yang puasa kan lebih lagi. Sudah puasa, sudah sholat, dalam sholat ngaji lagi. Jadi double pahalanya gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak berlama-lama mungkin yang saya sampaikan ini semoga menambah semangat kita untuk terus ibadah ya, khususnya di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak ngaji, banyak-banyak ibadah, memberi tadi it'amut ta'am yang pastinya semoga semuanya ini menjadi sarana untuk supaya kita kemudian benar-benar menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa, dan semoga Allah Ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita kelak bisa berkumpul dalam jannahnya. Amin. Demikian, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.